berikutnya adalah kita akan masuk pada limiting rows. Limiting, membatasi ya, membatasi baris yang mau ditampilkan. Oke, limiting rows atau limiting result set yang mau kita tampilkan, kita bisa menggunakan kata kunci distinct keyword dan juga menggunakan kata kunci top dan persen, seperti itu ya, top keberapa dan berapa persen. Oke, baik. Nah, di sini kita coba lihat example contoh yang pertama, kita menggunakan kata kunci distinct. Oke, tabelnya di sebelah kiri, tabel mahasiswa. Lalu kita coba melihat sintaks di sini. Select distinct kelas from mahasiswa where nilai kurang dari 80. Oke, where nilai kurang dari 80, order by class. Oke, kalau tanpa distinct, ya kan? Kalau tanpa distinct di sini, kalau tanpa distinct, jadi dia seperti select statement biasa, select class from mahasiswa where nilai kurang dari 80, order by class. Nah, kalau kita lihat seperti itu, berarti where nilai kurang dari 80 artinya adalah beberapa nilai yang dikasih warna orange ini ya, 75, 70, itu semua yang ada di bawah 80. Oke, nah kalau kita lihat kelas untuk semua kriteria nilai di bawah 80 itu ada D3TI1, 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 D3TI2, lalu D4 level 1. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini kelasnya itu adalah D3TI1, ada 3 baris data ya, kemudian D3TI2, lalu D4 TRPL 1. Nah, ini hasilnya jika tanpa distinct. Tapi karena kita menggunakan kata kunci distinct di depan, maka yang duplicate atau yang sama persis itu hanya diambil satu. Oke ya, jadi sehingga hasil dari sintaks ini karena kita pakai distinct, maka D3TI1 tadi yang beberapa baris itu hanya ditampilkan satu, lalu diikuti D3TI2, D4 TRPL 1. Seperti itu guna dari distinct, jangan sampai lupa ya. Oke, baik, berikutnya adalah cara yang berikutnya dengan menggunakan kata kunci top n. Top n di situ adalah boleh angka berapa saja ya. Jadi top 3, top 2, top 5 seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat sintaks di sini. Select top 3 nama from mahasiswa order by nilai descending. Oke, ada kunci order by nilai descending. Oke, jadi data kita di sini kalau kita lihat nilainya masih tidak berurut ya, 75, 70, 75 dan seterusnya. Nah, kalau kita jalankan ini ada kata kunci order by nilai descending, maka nilai kita ini akan di short dulu gitu ya, menjadi satu nilai menjadi baris data yang order by nilainya descending seperti ini. Jadi mulai dari terbesar sampai terkecil. Nah, kemudian karena kita mempunyai top 3, kata kunci top 3, maka yang diambil adalah top 3 saja, 3 teratas. Maka hasil dari sintaks ini kalau kita jalankan adalah akan menampilkan nama 3 teratas, yaitu tadi Dian, Boni, dan Cianaya. Oke, baik, itu contoh kedua untuk melakukan limiting rows. Oke, berikutnya kita masuk using grouping and aggregate function. Jadi kita menggunakan fungsi aggregate dan juga menggunakan grouping. Oke, nah di sini ini adalah aggregate function, fungsi-fungsi agregasi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah average, kemudian sum, minimum, max, sama count. AVG itu adalah average. Kalau di MySQL kita tinggal pakai AVG, tapi kalau di SQL Server kita pakai average langsung ya. Ini untuk menghitung nilai rata-rata, ini untuk menghitung jumlah, ini untuk menghitung nilai minimum, menghitung nilai maksimum, dan count ini adalah untuk menghitung jumlah record gitu ya. Oke, baik, berikutnya kita gunakan aggregate function di sini. Contohnya adalah select average year served from president. Jadi akan menampilkan nilai rata-rata year served dari tabel presiden. Di sini belum menggunakan grup, artinya akan mengambil average dari keseluruhan data. Demikian juga untuk sintaks kedua itu akan menampilkan sum atau penjumlahan dari year served from president dari keseluruhan data. Karena kita lihat di sini tidak ada kata kunci group by. Oke, kalau kita akan menggunakan grouping, di sini contohnya adalah yang berikutnya. Oke. Select party, max, year served,
buka kurung year served, artinya adalah kita akan menampilkan data partai dan maksimum dari year served-nya dari table presiden group by party. Oke. Data ini, kalau data sebelumnya di sini tidak ada grup berdasarkan kolom apa, jadi ditampilkan semua. Kalau di sini dia akan di grup berdasarkan partinya atau partainya ya. Oke, nah maka di sini kalau kita mau tampilkan party di sini, lalu maksimum year serve-nya, maka party ini juga akan masuk di bagian group by. Jadi jangan salah, kalau kita hanya menjalankan dua sintaks ini itu akan error karena dia membutuhkan group by. Ya, karena penghitungan di sini karena kita mau menampilkan partai dan penghitungannya, maka data yang akan dihitung pun perlu di group by berdasarkan data yang mau kita tampilkan di sini, di group by partai. Oke, kemudian contoh yang kedua sedikit berbeda dengan contoh yang satu di atasnya. Contoh kedua ini perbedaannya adalah ada kata having. Having di sini adalah search condition, mirip seperti where, hanya bedanya having itu dipakai untuk search condition terhadap hasil dari fungsi agregasinya. Oke, jadi yang difilter itu adalah fungsi nilai dari fungsi agregasinya. Contoh di sini dia akan menampilkan partai maksimum dari year serve-nya dari table presiden di grup berdasarkan party. Nah, yang mana yang ditampilkan adalah having max year serve lebih dari 8. Artinya yang ditampilkan atau yang ditampilkan itu memenuhi kriteria adalah yang maksimum year serve-nya adalah lebih dari 8. Artinya maksimum year serve per grup partainya ini itu lebih dari 8. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya ya, contoh yang lain. Di sini kalau tadi dengan table presiden, kita coba dengan table mahasiswa ya. Ini adalah table mahasiswa. Nah, select kelas maksimum nilai as maksimum from mahasiswa group by kelas. Nah, karena di sini ada kata kunci kelas dan kita akan menghitung maksimum untuk setiap kelas, maka di sini wajib ada group by kelas. Oke, group by kelas, maka nanti data kita itu akan di grup berdasarkan kolom kelas. Satu grup pertama itu adalah untuk D3TI1, yang ini untuk grup kedua untuk D3TI2, kemudian grup ketiga ini adalah D4TRPL1, dan grup keempat ini adalah D4TRPL2. Itulah data yang di group by di sini. Lalu ketika kita akan menghitung maksimum nilainya, maka akan dilihat maksimum nilai sesuai dengan grup by kelasnya tadi. Jadi di grup pertama maksimumnya 75, grup kedua 100, grup ketiga itu 90, dan grup keempat itu adalah 100. Oke, nah itu contoh ketika kita mau menggunakan group by ataupun grouping yang kita sampaikan tadi ya di awal. Oke, berikutnya adalah kita sudah selesai di sini, kita akan masuk ke group filter. Jadi group filter itu yang kita sebut group filter ini adalah penggunaan having. Oke, nah di sini kita akan menggunakan having maksimum nilai lebih dari 80. Oke, kelas. Jadi kan kita tampilkan grouping filter di sini adalah bagian yang ini. Jadi kita membatasi bahwa yang akan ditampilkan itu hanya yang maksimum lebih nilainya lebih dari 80. Oke. Kita lihat di sini. Oke, setiap grup itu akan di grup. Setiap di grup berdasarkan kelas ya kan. Kemudian akan dilihat mana hasil dari yang maksimum nilainya adalah lebih dari 80. Grup pertama 75, kedua 100, ketiga 90, keempat 100. Artinya yang memenuhi untuk jadi kalau kita lihat hasil yang maksimum dari semua ini ada di sini ya. 75, 100, 90, 100. Nah, karena di sini ada filter,
condition, search conditionnya adalah yang maksimum nilai lebih dari 80, maka artinya yang memenuhi kriteria kondisi tersebut adalah yang lebih dari 80. Jadi 100, 90, 100. Nah, berarti baris ini akan di-exclude dari hasil dari sintaks ini. Jadi artinya tidak akan ditampilkan ya. Maka yang ditampilkan akan yang memenuhi kondisi ini. Dengan demikian, hasilnya seperti yang di sini. Oke, berikutnya adalah contoh berikutnya. Pertanyaan di sini yang diajukan temannya adalah, atau yang biasa sering digunakan, apakah boleh pakai where di sini? Baik, kita tunjukkan satu contoh di mana kita where dan having itu adalah search condition, tapi penggunaannya berbeda. Jadi misalnya kita punya satu contoh query yang berikutnya yang kita ingin sampaikan, kita buat adalah query di mana data nilai mahasiswa itu yang akan dihitung itu hanya diminta ya adalah hanya yang di bawah 100, artinya 100 itu tidak masuk dalam perhitungan, dan kita akan melihat seperti apa average-nya, maksimumnya untuk setiap kelas, dan kita lihat manakah yang maksimumnya itu 80. Oke ya. Oke, di sini kita lihat select kelas, maksimum nilai S maksimum from mahasiswa where nilai kurang dari 100. Group by kelas having maksimum nilai lebih dari 80. Jadi artinya dari tabel mahasiswa ini ya kan nanti akan di grup by kelas ya, akan ada grup by kelasnya TI1, TI2, TRPL1, TRPL2. Nah, where nilai kurang dari 100 artinya adalah hanya akan menghitung nilai yang memenuhi kondisi ini. Jadi kalau dia dia tidak di bawah 100, artinya adalah sama dengan 100 contohnya, maka tidak akan masuk dalam perhitungan yang diharapkan di sini. Nah, kita lihat di sini, maka kita akan hapus semua yang 100 kan karena tidak memenuhi ini. Nah, akan kita coret. Nah, ketika data ini sudah di-exclude, sudah dicoret ya, kemudian artinya per grup itu akan dihitung nilai maksimumnya. Untuk grup D3 TI1 di sini maksimumnya adalah 75. Oke, untuk grup kedua D3 TI2 di sini maksimum adalah 80 karena kita sudah coret yang 100 tadi. Oke, untuk grup ketiga TRPL1 maksimum 90. Nah, grup keempat di sini adalah maksimumnya 80 karena yang tadi udah ada data yang dicoret ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita akan jalankan sintaks ini, maka yang akan ditampilkan adalah nanti yang memenuhi maksimum nilainya lebih dari 80. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang lebih dari 80 hanya D4 TRPL1 karena selebihnya ini adalah nilainya itu sama dengan ataupun di bawah 80. Jadi kalau kita jalankan, maka sintaks ini akan menampilkan adalah seperti yang di depan ini ya. Jadi dia akan menampilkan nilai TRPL1 90. Jadi artinya khusus untuk TRPL1 untuk case singkat ini gitu ya, dari nilai mahasiswa di mana dilihat maksimum dari setiap kelas manakah yang maksimumnya itu lebih dari 80. Namun ada di sini case-nya adalah bahwa nilai yang dihitung itu hanya adalah nilai-nilai mahasiswa yang di bawah 100 gitu. Jadi tergantung kondisi ataupun tergantung case-nya ya penggunaannya. Tapi di sini artinya kita bisa melihat perbedaannya where sama having-nya itu. Kalau where di sini per baris data itu sudah difilter ya kan, difilter yang tidak memenuhi langsung kita sudah coret. Nah, kalau di sini where-nya having-nya itu adalah melihat hasil dari penjumlahan perhitungannya tadi, maksimum sekian, lalu having maksimum nilai lebih dari 80 artinya adalah hanya yang memenuhi saja. Oke. Nah, silakan kalian lihat ini, amati sintaks ini, apakah menurut kalian ini bisa berjalan? Jadi select kelas, minimum nilai S minimum from mahasiswa where minimum nilai kurang dari 80. Coba group by kelas. Coba dilihat apakah statement ini bisa berjalan atau tidak.
Oke, kemudian ada kata kunci compute dan compute by yang bisa kalian temukan di SQL Server. Itu akan adalah suatu klausa yang compute ini adalah satu klausa ya di SQL Server untuk menampilkan summary dari aggregate function. Oke, contoh kita lihat penggunaannya demikian. Contoh ya, select first name party from president, order by party, compute count party, by party. Nah, di sini dia ada compute count, ya kan? Compute count party by party. Nah, hasilnya adalah seperti di sini. Ya. Jadi dia akan menghitung, memberikan summary ya. Ketika di count di sini ada 4, maka count-nya 4. Ketika di sini di count ada 13, maka count-nya 13. Ketika ada count-nya 2 di sini, ini hanya karena tidak terlihat ya, maka dia 2. Oke, kalau di sini ada 16, dia akan count 16. Jadi kalaupun di sini terlihat 2, sebenarnya masih ada ke bawah ya. Jadi screenshot-nya ini tidak menampilkan seluruhnya. Tapi artinya angka yang di bawahnya ini merupakan summary jumlah dari count yang dilakukan di atasnya. Kalau di sini 4, berarti artinya ada 4 garis data di sini. Kalau di sini 13, pasti ada 13 garis data di sini. Hanya tidak terlihat aja ya. Oke, baik. Oke, berikutnya yang akan kalian lakukan adalah untuk mengenal fungsi-fungsi terkait tanggal. Ada beberapa fungsi yang banyak digunakan atau yang mendasar lah ya, kita selalu butuhkan, itu adalah fungsi yang di depan ini. Get date itu adalah tanggal untuk menampilkan fungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu hari ini. Jadi kalau kita jalankan select get date, buka kurung tutup kurung, kita jalankan di SQL Server kita. Kita run sintaks itu, maka dia akan menampilkan tanggal dan waktu pada saat saat kita menjalankannya. Kemudian date part itu adalah mengambil part tertentu dari date, apakah misalnya hanya mengambil tahunnya, bulannya, harinya, seperti itu. Kemudian ada fungsi day untuk mengambil day, hari dari tanggal tertentu. Kemudian month itu adalah untuk mengambil bulannya, year untuk mengambil tahunnya. Oke, kemudian dative di sini adalah mengambil selisih angka, gitu ya. Jadi misalnya kita punya start date adalah tanggal 20 Oktober 2020. Nah, end date-nya adalah 20 Oktober 2021. Nah, menggunakan dative kita bisa mengetahui antara tanggal 20 Oktober 2020 sampai 20 Oktober 2021 itu ada berapa bulan atau ada berapa hari, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan dative. Jadi pengurangan dari start date sama end date baik dalam part hari ataupun dalam date partnya adalah bulan. Oke, kemudian date add. Kalau date add itu adalah menjumlahkan. Jadi kita bisa menjumlahkan angka tertentu terhadap tanggal yang sudah kita tentukan lah ya. Jadi kita bisa menambahkan misalnya tanggal 20 Oktober 2020. Nah, kita mau tambahkan 2 bulan dari tanggal 20 Oktober 2020 tanggal berapa? Misalnya penggunaan seperti itu. Atau misalnya 2 tahun, kita pasti date partnya adalah year, numbernya adalah 2 untuk tanggal 20 Oktober 2020 contoh ya. Artinya adalah fungsi ini berarti akan menghitung atau menjumlahkan ya 2 tahun untuk tanggal 20 Oktober 2020 itu, maka itu tanggal berapa gitu ya. Nah, jadi silakan untuk pemahaman pendalaman untuk date function ini, silakan kalian akan nanti jalankan di praktikum bagian C, jalankan sintaks-sintaks yang ada di situ di slide ini, lalu kalian lihat hasilnya, amati hasilnya agar paham fungsi dari setiap date function ini ya. Nah, amati hasilnya, tuliskan nanti di laporan praktikum Anda. Oke, kemudian Anda silakan mencoba kembali menjalankan 2 fungsi ini. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk kita menampilkan tanggal dalam format yang berbeda. Oke, nanti di sini select convert, buka kurung tutup kurung di sini ya, akan ada 3 parameter. Parameter pertama varchar, lalu get date, ini adalah tanggal, boleh dimasukin langsung tanggalnya atau menggunakan fungsi get date, 6. Nah, ini akan menentukan formatnya.
Jadi kalau kita menggunakan 106 itu akan memberikan format yang berbeda dalam mendisplay atau menampilkan tanggal yang kita miliki gitu ya, tanggal yang kita tentukan tadi. Jadi silakan kalian coba jalankan juga dua sintaks ini, lalu kalian amati hasilnya dan tuliskan di laporan praktikum kalian. Oke, baik. Yang terakhir, metadata di sini. Oke, nah kita bisa melihat di sini ada yang namanya information schema .tables, information schema.column, information schema.table constraint, information schema.referential constraint, information schema.check constraint, information schema.domains. Nah, kita coba lihat jalankan ini, kasih sintaks select bintang from aja, jadi jalankan select bintang from skema yang tadi ada. Nah, lihat hasilnya. Jadi yang pertama itu akan menampilkan informasi tentang tables yang ada dalam database kita, yang kedua tentang kolom, yang ketiga tentang table constraint, tentang referential constraint, dan seterusnya. Nanti kalian lihat, jalankan dan amati hasilnya, dan tuliskan di laporan praktikum kalian. Oke, demikian untuk materi kita. Semoga kalian bisa memahami dan mereview kembali materi ini ya, walaupun kita sudah lama sebelumnya di prasyarat sudah ada. Saya harap di sesi ini semakin diingatkan kembali dan nanti coba dilakukan praktikum agar semakin mahir, lebih ingat kembali. Baik, demikian untuk sesi kita. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.